Ini kan yang viral itu ya, bapak sama siswinya yang di Gorontalo ya. Aku udah nonton video fullnya, nauzubillahimin zalik. Dimana siswi ini salah satu berprestasi dan dia juga ketua OSIS. Tapi apa boleh buat, mereka melakukan ya yang dilarang ini dengan suka sama suka. Usut punya usut, ternyata siswi ini ya anak yatim piatu. Masya Allah dek ya, kamu rela ya melakukan hal seperti itu ya. Dimana anak ini masih di bawah umur ya. Terus siapa dong yang mau disalahin? Karena mereka juga suka dan sama-sama suka. Mudah-mudahan ya kita dijauhkan ya dengan kasus seperti ini ya. Dan kita minta ampun kepada Allah. Yo guys, balik lagi di UKKBN Official. Kita lanjut dalam kasus yang terbaru nih ya, yang lagi ramai, yaitu seorang ada video sure ya yang antara guru dan murid. Serem banget ya, anak-anak wae zaman sekarang teh. Nah, ini video seperti apa? Yuk kita lihat beritanya guys. Aduh, zaman sekarang kok makin mengerikan ya. Baru-baru ini ada peristiwa yang cukup menggegerkan di Lamongan. Seorang anak SMP ditampar Tapi ini ada oleh sebuah gurunya video sendiri. ya. Peristiwa yang sangat disesalkan oleh kita semua, tapi yang paling disesalkan sebenarnya adalah sebab dari peristiwa ini. Peristiwa ini bermula saat si murid memanggil guru tanpa sebutan ibu, jadi langsung namanya. Dan aku sangat yakin ini dilakukan dengan sengaja. Yang mendengar kata-kata itu, sontak si ibu guru jelas marah dan melakukan tamparan kepada si murid. Aku paham banget, sebagian orang juga pasti akan membandingkan dengan cara mengajar zaman dulu. Aku juga merasakan hal yang sama. Jangankan memanggil nama guru tanpa sebutan Pak atau Bu. Ibaratnya kita lupa ngerjain PR, kita lupa piket pagi, atau bahkan kita udah piket tapi nggak bersih. Bisa aja kita kena jewer, bisa aja kita kena pukul. Itu adalah hal yang sangat wajar pada zaman dulu. Ya nggak bisa disamain dong antara zaman dulu sama zaman sekarang. Ya aku setuju dengan perkataan kalian. Tapi kalian sadar gak sih, dengan perkembangan dunia zaman sekarang, perkembangan dunia digital, perkembangan lingkungan, anak-anak zaman sekarang itu memang, ya, let's say, guru-guru memang harus lebih ekstra mengajar untuk anak-anak zaman sekarang. Iya, Some of them bisa dikasih tahu hanya dengan omongan, tapi beberapa juga dari mereka pahamnya, ya kalau diginiin. Aku tidak mendiskreditkan suatu pekerjaan atau sebuah tata cara parenting. Cuman tidak semua parenting ala Nikita Willy, ala psikolog itu tuh cocok atau bisa diterapkan ke semua anak-anak. Jadi kesimpulannya, kalau semua itu anakku, sampai di rumah, aku tambahlah pukulannya. Perkara siswa tak memanggil Ruang belajar benar-benar mencekam saat ibu guru di salah satu SMP di Lamongan, Jawa Timur menampar siswanya. Tidak hanya sekali, tapi berulang kali di depan siswa dan siswi yang lain. Berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Pendidikan, ibu guru ini tidak bisa menahan emosinya karena muridnya ketika memanggil tidak memakai kata ibu, melainkan langsung memanggil namanya. Atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, terus terang menyesalkan dengan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh guru. Meski dipicu oleh muridnya yang tetap, guru tersebut diberikan sanksi. Tidak lagi mengajar di tempat tersebut dan menjalani pembinaan. Sementara kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai. Saya menerima, memohon dan meminta kemaafan Ibu Eli dan tidak memperpanjang lagi, masalah ini sudah selesai. Apapun alasannya dan bagaimanapun bentuknya, kekerasan di sekolah tentu tak bisa dibenarkan. Di sisi lain, sopan santun terhadap guru dan orang yang lebih tua juga tak boleh dikesampingkan. Sapari Ramon Wijaya melaporkan dari. Kayaknya si muridnya tuh emang ngeyel gitu, orangnya suka ngomong kayak gitu, maksudnya nggak sopan kayaknya orangnya ya. Jadi udah sering, makanya si ibunya ya kayak kesal gitu, akhirnya kan biar ini cerah gitu, idenya dipukul, mungkin karena emosi juga, mungkin lagi keadaan lagi kayak ini kali ya. Terus tiba-tiba si anaknya juga ngelunjak gitu, jadi akhirnya ya seperti itu guys. Nah, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Zaman sekarang emang ya mengerikan anak-anak zaman sekarang tuh. Sosok ibu guru yang sudah mendisiplinkan muridnya dengan memukul bibirnya karena sudah memanggil si ibunya tuh langsung namanya tanpa ibu, sekarang malah meminta maaf yang diwakilkan oleh suaminya. Ini udah bener-bener, ya dunia pendidikan udah nggak baik-baik aja, ini gila sih.
Ayolah Bapak Ibu Dinas Pendidikan Lamongan, jangan blunder. Kita semua tahu ini semua berawal dari siapa. Gini loh guys, hal-hal kayak gini tuh bisa jadi blunder juga untuk para guru-guru. Kalau berita ini didengerin oleh murid-murid yang memang susah untuk diajar gitu ya, Ya benar. bisa jadi mereka akan berpikiran bahwa ya udah besok-besok kalau aku melakukan kesalahan, kalau aku bertingkah yang nggak benar, kalau nanti aku bisa memancing emosi guru, kita viralin aja, kita pasti didukung, kita pasti dibela, Iya benar. kita masih di bawah umur, pasti yang minta maaf juga si guru. Mereka kan berlaku sewenang-wenang ke belakangnya. Kalian kepikiran nggak sih sebahaya itu? Iya sih. Kayak aku tuh dengan adanya klarifikasi minta maaf dari sang guru tuh malah jadi kepikiran. Jadi kayak semacam marwah atau kegagahan atau ketegasan dunia pendidikan tuh jadi lembek banget malahan sekarang. Ayo kemon lah Bapak Ibu Dinas Pendidikan Lamongan. Aku tidak berpikir bahwa ini adalah hal yang benar. Dan untuk yang terhormat Ibu, maaf aku juga nggak tahu namanya karena nggak di-share. Yang jelas kalau seumpama ada saudara, anak, keluarga yang mendengar berita ini, Ibu nggak usah sedih karena semuanya netizen di Indonesia ada di pihaknya Ibu. Oke? Benar. Karena ya kasihan juga ya, guru juga mana gajinya kecil kan jadi guru ya. Udah gitu harus anak-anak yang zaman sekarang itu susah diaturnya guys, mengatur anak. Gajinya nggak seberapa, tapi Allah kasihannya kadang guru tuh. Indonesia bener-bener Ini ada- darurat ya, ini yang perlindungan lagi share, anak. guys. Baru-baru Maaf ya. ini kita dihebohkan sama berita yang bener-bener nggak masuk akal, Ya, nggak tadi masuk ini, sekarang logika. beritanya Seorang gini, aduh, siswi sekarang hancur banget dunia cantik, pendidikan. berprestasi, ketua OSIS, dan mohon maaf udah nggak punya orang tua, jadi korban dari adanya grooming. Dan komentar-komentar kayak gini menurut aku Rasanya jangan komentar guys, banget ya, karena Alhamdulillah. korbannya itu nggak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Udah tua, Mbak. Sekalipun Kita nggak tahu. suka sama suka, ini tetap bisa diproses. Alas, tuh anak juga nakal, tuh anak juga menikmati, tuh anak justru yang mengakomodir semua. Guys, grooming itu seorang anak yang dikelabuhi mentalnya, kita nggak tahu dia diiming-imingi apa sehingga dia mau melakukan hal tersebut tanpa paksaan dan bahkan dia ikhlas gitu loh melakukan itu. Tapi tetap aja ini nggak membenarkan adanya tindak pidana di sini. Waduh. Oknum guru yang terlibat dalam kasus video sur yang ada di Gorontalo akhirnya sudah ditangkap. Tahu berapa ancamannya? Ancamannya 15 tahun penjara. Nah lo ya, nggak kelenger tuh. Ya, jadi ini nggak main-main ya. Jadi sekalipun dalam alasan suka sama suka ya, itu nggak jadi alasan, itu tetap pidana ya. Makanya orang-orang yang sudah dewasa, carilah yang setara ya. Jangan setara sosialnya aja ya, tapi setara umur juga ya. Jangan jomplang-jomplang sekali ya. Udah bangkotan nyari yang onces, enak banget hidup lu ya kan. Jadi ya mungkin ini adalah teguran juga untuk si guru ini ya kan. Udah tua ya kan. Udah habisin masa tua di penjara aja ya gitu kan. Jadi itu tadi ya pelajarannya yang kita ambil, jangan main-main sama anak di bawah umur ya. Sekalipun alasan suka sama suka, saling mencinta, atau saya cuman diem aja, dia yang goyang ya kan. Itu nggak masuk alasan sama polisi ya, tetap pidana, tetap masuk penjara ya. Makanya jangan aneh-aneh, itu aja. Kami dari Renakes Polda Gorontalo pada hari tanggal 8 Juli 2024 menerima laporan dari orang tua korban terkait adanya kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang kita gunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu di sekolah Pak atau di rumah Pak? Pak di rumah Pak. Sekolah. Suasananya hanya cuma gara-gara
suka-suka tidak ada alasan lain atau karena dia nafsu atau gimana? Tidak ada alasan lain, terus suka-suka. Saat pertama kali terjadi, apakah korban sempat melawan atau merasa isu gitu Pak? Waduh, gimana nih guys ya? Padahal ini suka sama suka, tapi kenapa yang ceweknya nggak ditahan ya? Apakah karena alasan di bawah umur? Waduh, serem juga ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.